Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Kita diingatkan untuk menjadi pelaksana sabda Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mendorong kami bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi lebih dari itu menjadi pelaksana sabda Tuhan. Tuhan bantulah agar kami selalu sadar bahwa tidaklah gampang untuk menghayati dan mengamalkan sabdamu dalam kehidupan harian kami, tetapi kami percaya bahwa berkat bantuanmu kami sanggup mewujud nyatakan apa yang Engkau ajarkan kepada kami dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pelaksana sabda Tuhan. Lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa seorang perempuan dengan suara lantang berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia berkata demikian karena ia sendiri sudah menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus Kristus. Yesus sudah menyembuhkan banyak orang sakit, mengangkat harga diri dari orang yang dianggap tidak berarti di masyarakat, merangkul orang berdosa, duduk makan bersama para koruptor yang dibenci oleh pemimpin agama dan ahli Taurat serta orang Farisi. Perempuan ini percaya dan merasa bahwa apa yang sudah dibuat oleh Yesus pasti sudah membahagiakan ibu kandungnya. Karena memang itulah harapan dan impian dari setiap ibu dari anak kandungnya, bahwa anaknya akan menjadi orang yang membahagiakan orang lain dan keluarga di masa mendatang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menanggapi pernyataan perempuan ini, Yesus Kristus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Firman Tuhan adalah sabda kehidupan yang penuh cinta dan menyelamatkan. Sabda kehidupan yang sudah didengar itu harus diwujudkan dalam kehidupan harian. Kalau sabda Tuhan yang sudah didengar itu bisa dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian kita, itu berarti kita sudah menjadi pelaksana sabda Tuhan, sudah menjadi saksi firman Tuhan, dan sudah menjadi saksi Kristus itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pelaksana sabda Tuhan dan menjadi saksinya yang setia dalam hidup harian kita? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai bagi mereka yang hidupnya penuh pertentangan? Apakah kita sudah menjadi pembawa sukacita bagi sesama yang hidupnya penuh duka cita?
Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, murid-murid Kristus, kita selalu diharapkan untuk bisa menjadi pelaksana sabda Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan kita, agar kita selalu mampu menjadi saksi Kristus yang setia dan penuh tanggung jawab. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.